Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan membuat site blog yang ada di sebelah kanan ini. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kita lihat dulu di salah satu jurnal yang sudah pernah saya buat site blognya. Oke, ini jurnalnya. Nah, di sebelah kanan ini kita ini namanya adalah site blog atau sidebar. Nah, kita bisa mengisikan berbagai macam isi atau konten sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita ikuti tutorial berikut. Pertama, kita login dulu dengan menggunakan akun Journal Manager. Kita login dengan menggunakan akun Journal Manager dulu. Kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan isinya terlebih dahulu, apa yang mau kita tampilkan. Nah, untuk itu kita perlu membuat satu halaman yang disebut dengan yang namanya static page atau halaman tetap. Kita lihat di bagian setting, kemudian klik website. Nah, di sebelah sini sudah ada static page. Kalau static page di sini belum ada, maka harus diinstal terlebih dahulu dari menu plugin. Nah, di bagian generic plugin, di situ ada static page plugin. Ya, di sini bisa di disable atau di enable. Nah, kalau sudah dicentang seperti ini berarti dia sudah enable. Kemudian ketika sudah enable, ini akan muncul di tab baru static page. Kita klik. Nah, ini adalah static page yang sudah pernah dibuat tetapi belum kita munculkan. Nah, untuk mempraktekannya, kita coba buat dulu satu buah halaman static page sebagai praktek saja. Kita buat dulu dari menu static page. Nah, ini yang paling penting adalah path-nya atau jalurnya ini. Nanti yang perlu kita ingat adalah struktur dari jalurnya atau linknya adalah seperti ini. Ini adalah alamat dari jurnal kita. Kemudian diikuti dengan nama path-nya. Artinya kalau misalkan di sini saya tuliskan blog 1 sebagai path-nya, maka nanti untuk link yang perlu kita catat adalah mulai dari sini. Saya copy dulu. Saya simpan di notepad biar lebih mudah nanti mengcopy pastenya. Saya paste di sini. Nah, maka di belakangnya nanti tinggal ditambahkan dengan blok 1. Ini saya copy. Saya simpan di sini. Oke. Nah, ini adalah link atau path yang perlu kita tuliskan atau perlu kita catat. Ya, kita simpan dulu sementara, jangan di close. Kalau mau disimpan boleh, tapi nggak apa-apa karena kita cuma copy paste aja. Kemudian berikutnya adalah kita isikan judulnya. Nah, judulnya ini nanti akan muncul bukan di sebelah kanannya, tetapi melainkan di halaman static page-nya. Kalau judul yang di sebelah kanan itu ditentukan oleh si site blog-nya. Sementara kalau judul yang dimaksud di sini adalah judul dari page-nya atau halamannya. Sebagai contoh, ini lagi saya tuliskan judul blog 1. Nah, kemudian isikan apa yang mau kita tampilkan. Di sini kita boleh menuliskan misalkan keterangan tentang bagaimana cara upload atau melakukan submission ke dalam jurnal kita. Atau keterangan lain seperti misalkan bagaimana mendapatkan repositori dari tempat lain. Kita bisa menambahkan link atau gambar atau yang lainnya juga bisa di sini. Saya misalkan isikan ini adalah sebuah contoh static page dengan judul, tadi judulnya adalah judul blog 1. Oke. Kita kalau sudah, ini dipastikan semuanya sudah terisi, kemudian kita simpan. Nah,
Di sini sudah muncul ada static page yang tadi sudah kita tuliskan. Nah, sekarang berikutnya adalah kita ingin memunculkan static page ini di halaman menu yang di depan. Kalau kita lihat nanti, misalkan di sini ada urutannya adalah di paling bawah ini ada language bar atau bahasa, nanti kita akan simpan di bawahnya, atau kalau mau disimpan di paling atasnya juga tidak apa-apa karena nanti kita bisa atur urutannya mau disimpan di mana. Oke, selanjutnya adalah kita kembali lagi ke website setting tadi. Kemudian setelah static page-nya dibuat, kita buat dulu masuk ke menu plugin. Nah, nanti dilihat di bagian generic plugin masih sama. Nah, ini kita masuk ke ada yang namanya custom block manager. Kalau sulit mencarinya, kita bisa gunakan fasilitas pencarian dengan cara menekan tombol Ctrl F, kemudian cari custom block manager. Nah, ini sudah dimunculkan. Nah, kalau ini belum terinstall atau belum di-enable, silakan diklik dulu enable. Kemudian setelah ter-enable, di sebelah kirinya akan muncul sebuah panah yang digunakan untuk membuka menu manager atau manage custom block. Kita klik manage custom block-nya. Nah, ini adalah menu-menu yang sudah ditampilkan di sebelah sini. Itu sampai visitors, sampai sini. Ya, sementara recommended tool dan yang lainnya ini adalah tambahan plugin yang tidak bisa kita buat melalui custom block. Nah, di sini kita mau membuat sebuah blok baru. Oke, kita kasih nama bloknya adalah misalkan blok coba. Nah, untuk kontennya di sini kita tuliskan contohnya adalah judul yang tadi kita buat, yaitu judul blok 1. Kemudian kita buat sebuah link ya. Yang ini akan ditampilkan di sebelah sini, nanti ada tulisan, kemudian kita akan klik dan akan memanggil halaman static page yang judul blok 1 tadi yang barusan kita buat. Jadi di sini kita buat link dengan cara pertama kita blok dulu ya, kita blok dulu, kemudian kita klik tombol insert atau edit link, kita klik. Nah, kita tuliskan di bagian URL-nya adalah yang laman yang tadi, tab yang tadi. Kita copy semua, kemudian kita blok, kemudian kita copy dan kita pastekan di sini. Ya, ini kita klik kanan saja, kemudian kita pastekan. Nah, text to display-nya yang tadi judul blog tadi, title adalah tooltips yang muncul ketika mouse bergerak di atas teks judul blog ini, dan target ada dua opsi. Yang pertama adalah none, yang kedua new window. Nah, target none itu artinya link akan dibuka di window yang sama atau browser tidak akan membuka jendela yang baru. Tetapi untuk yang new window, ketika kita klik link tersebut maka akan dibuka di jendela yang baru. Nah, supaya tidak terlalu banyak jendela terbuka, di sini kita tulis saja none, artinya si link yang baru akan dibuka di laman yang lama atau laman yang lama akan tertutup. Oke, kita pilih none. Yang ini nggak apa-apa, kita kosongkan dulu. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita simpan. Oh maaf, untuk namanya tidak boleh ada spasi. Kita buat seperti ini, blok coba. Kita beri tanda garis bawah supaya hilang spasinya. Kita simpan. Oke, ini tadi sudah berhasil kah? Sebentar. Oke, sepertinya kita harus ulang lagi. Tadi blok coba, ininya adalah judul blok 1. Oke, ini none. Oke, kita simpan. Nah, sudah berhasil. Di sini ada blok coba. Ini kalau mau kita atur urutannya, ini urutannya seperti ini awalnya. Kalau kita mau atur urutannya bisa, ya, kita bisa atur urutannya.
kita bisa atur urutannya. Oke, kita close dulu. Nah, berikutnya adalah kita mengaktifkan si blok yang tadi baru kita buat, yaitu namanya adalah blok coba. Nah, sekarang kita masuk ke bagian appearance. Di bagian appearance, kalau di bagian bawah sini belum muncul blok coba, berarti harus kita refresh. Nah, tapi kalau sudah ada sudah muncul blok coba, ya ini sudah masuk ada di sini, jadi tidak perlu kita refresh layarnya. Kalau belum ada, silakan di refresh dulu layarnya dengan mengklik tanda ini. Kita klik misalkan. Nah, supaya muncul blok coba ada di sebelah unselect atau di sini. Kalau sudah masih di sebelah kanan sini, berarti kita harus pindahkan. Misalkan awalnya ada seperti ini. Awalnya seperti ini, kemudian kita pindah dulu. Kita geser ke sebelah sini. Nah, disinilah kita bisa menentukan urutannya mau di sebelah mana. Untuk yang blok coba ini, kita urutkan buat yang seperti ini. Nah, ini berarti nanti akan ada di bagian atas dari halaman ini, di paling atas di sini. Oke, sekarang kita coba save dulu. Oke, sudah di save. Sekarang kita refresh di halaman ini. Oke, sekarang sudah ada menu baru, namanya adalah judul blog. Nah, untuk membukanya, kita coba tes apakah nanti akan membuka blog yang tadi. Kita klik. Nah, ini adalah yang sudah kita buat di static page tadi. Oke, ini adalah contoh sederhana untuk membuat static page dan kita akses melalui menu dari custom blog. Demikian tutorial yang sangat sederhana. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.